Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam edisi vlog dari blog Strategi Manajemen ya, blog bisnis terbaik nomor 1 se-Indonesia dengan saya blogernya Yudia Antareksa ya. Kali ini kita akan bicara sebuah buku yang sangat inspiring, membedah sebuah buku yang sangat inspiring ya. Ini bukunya saya ambil ya. Ini bukunya yang akan kita bahas kali ini ya, judulnya Brain Rules ya, Brain Rules tentang aturan otak kita ya. Ditulis oleh Profesor John Medida, salah seorang pakar neurologi ya. Ini buku ini penting karena emang otak kita itu ya ini mas ya, mbak-mbak ya, elemen fundamental ya dari kehidupan kita ya. Kalau kita kehilangan otak kita kehilangan akal kita ya sudah ya, bisa nyungsep nasib kita ya. Jadi kita akan bahas buku ini, menarik, banyak insight menarik. Nah dalam kesempatan ini saya hanya akan mencoba mengulik 3 insight yang krusial dari buku ini ya. 3 insight yang layak kita kenang supaya hidup kita menjadi lebih cetar membahana. Wow, oke? Mari kita bahas satu persatu ya dari buku ini ya, John Medina ini ya, Brain Rules ya. Insight yang pertama ini mas ya, jadi insight yang pertama ini mas, multitasking itu berbahaya, itu tidak produktif. Ya, multitasking itu tidak produktif. Jadi riset dalam buku John Medina ini menunjukkan bahwa multitasking itu justru akan mengurangi produktivitas Anda hingga 40%. Ya. Jadi multitasking itu misalnya Anda sedang ngerjain laporan gitu ya, Anda ngetik di desktop Anda, tiba-tiba Anda tergoda untuk melihat notifikasi WA dari grup Anda mungkin ikut sampai 10 grup di WA Anda. Ya Anda lihat notifikasi, tadinya cuma mau 5 menit, tahu-tahu 10 menit, tahu-tahu 15 menit habis hanya untuk melihat media-media online, melihat Facebook, melihat notifikasi WA Anda. Ya. Atau ketika Anda sedang mengerjakan tugas ya, ngetik di desktop Anda, tiba-tiba Anda diinterupsi oleh telepon, oleh panggilan bos Anda. Itu namanya semua multitasking ya, distraksi ya. Dan ternyata distraksi seperti itu, yang multitasking seperti itu, yang mengerjakan banyak hal pada saat yang bersamaan itu membuat produktivitas kita malah nyungsep. Kenapa? Karena dalam penelitian buku ini menarik ya. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa ternyata cara kerja otak kita itu bersifat sekuensial mas. Sekuensial. Maksudnya seperti apa? Maksudnya otak kita itu lebih sukanya bekerja dengan runtut. Dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6. Sebaliknya otak kita itu membenci multitasking. Membenci multitasking kenapa? Karena multitasking itu paralel. Jadi cara kerja otak kita itu tidak paralel, tidak bisa dipaksa untuk kerja secara paralel. Paralel itu artinya Anda mengerjakan 2-3 hal sekaligus at the same time. Anda ngerjain laporan sambil melihat Facebook, Anda ngerjain laporan sambil ngecek email, Anda ngerjain laporan sambil ngecek notifikasi WA. Itu paralel dan itu dibenci oleh otak Anda. Otak Anda itu membenci kerja paralel. Itulah kenapa dalam sebuah riset menunjukkan bahwa setelah Anda kerja misalnya, ya, sedang fokus gitu ya, tiba-tiba Anda tergoda untuk melihat status di smartphone Anda. 5 menit, 10 menit, atau bahkan 15 menit. Ketika kemudian Anda kembali ke pekerjaan Anda butuh waktu lagi untuk menata konsentrasi lagi. Karena kenapa? Konsentrasi tadi Anda sudah hilang. Ya, sudah buyar ketika Anda melihat smartphone Anda. Ketika Anda balik ke pekerjaan Anda butuh lagi konsentrasi. Butuh waktu beberapa jenak untuk fokus lagi. Dan itu wasting time. Lama-lama justru Anda makin tidak konsentrasi. Lama-lama malah tingkat produktivitas Anda nyungsep. Ya, semaput gitu ya. Jadi itu mas, ya bapak yang pertama, multitasking itu tidak produktif ternyata menurut buku ini. Ya jadi ketika Anda nanti mau kerja, fokuslah pada pekerjaan Anda. Kalau perlu smartphone Anda dimatikan, di off, baterainya dicabut gitu ya. Itu insight pertama. Yang insight kedua ini mas, ini lebih dangerous ya. Jadi kubikel itu maksudnya partisi-partisi itu ya. Itu justru merusak kreativitas. Merusak kreativitas. Ya. Jadi kubikel itu
ya partisi-partisi di ruang kerja Anda di kantor Anda itu merusak kreativitas Anda. Itu shocking gitu, mengejutkan. Ya jadi Anda tiap hari kan kerja nih di kantor gitu ya. Ada partisi-partisi ya, dipilah-pilah itu namanya kubikel gitu ya, bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesia partisi. Kemudian Anda duduk berjam-jam ya di situ. Nah, menurut riset John Medina ini ya, menurut riset dari John Medina ini, bekerja dalam situasi seperti itu lama-lama in the long run akan membuat otak Anda menjadi makin mandul. Ya, problem skill Anda menjadi makin tumpul. Kenapa? Karena otak Anda hanya fokus pada lingkungan yang terbatas, seolah-olah seperti di penjara gitu. Kalau Anda di kantor Anda itu kan sebenarnya mirip dengan ini ya, dinding-dinding yang beku gitu. Anda lihat lift, Anda lihat dinding, sehingga otak Anda tidak fresh. Ya, terkungkung pada dinding-dinding yang beku. Anda tiap hari lihatnya dinding doang. Itulah kenapa banyak peneliti mengenai brain management mengatakan kalau bisa Anda itu ketika kerja itu tiap 10 menit, tiap setengah jam break, dan kemudian kalau bisa melihat taman. Ya, lihat pohon-pohon, lihat dedaunan, lihat hijau-hijau dedaunan. Nah, cuman Anda langsung bilang, aduh Pak Yudhya, di kantor saya tidak ada pohon, di kantor saya adanya hanya dinding hutan beton gitu. Nah itu scary itu. Ya kalau bisa Anda bilanglah sama pengelola kantor Anda ya, supaya Anda dikasih taman di dalam ruangan kantornya, di dalam interiornya. Ya, saya pernah datang sebuah kantor yang menarik di Serpong sana. Ketika saya masuk, di dalam ruangannya itu penuh dengan pohon, ada kolam buatannya juga. Itu wow, seolah-olah saya masuk hutan buatan gitu ya, padahal saya masuk interior sebuah kantor. Dan itu penting karena ternyata emang melihat hijaunya dedaunan itu membuat problem solving skills Anda meningkat. Ya, sebaliknya kalau tiap hari Anda lihatnya kubikel, lihatnya dinding, lihatnya lift, kreativitas Anda akan nyungsep, ya, semaput, masuk ICU. Oke. Itulah kenapa kemudian ada penyakit juga ya, penyakit namanya Wall syndrome. Ya, jadi jadi ada sebuah penyakit namanya Wall syndrome. Ya, Wall syndrome. Apa itu penyakit ini? Ya itu tadi, Anda kerja di kantor, tiap hari lihatnya dinding, lihatnya lift, dinding, lift, partisi-partisi, Anda terkena Wall syndrome. Akhirnya apa? Ya Anda mudah sering kena penyakit, mudah flu, mudah pusing gitu ya. Merasa jumut otaknya, tidak fresh, tumpul otak Anda, problem solving skillnya nyungsep. Itu ciri-ciri dari Wall syndrome. Kenapa ya? Tadi kubikel Anda terkungkung dalam kubikel. Itu insight yang kedua, Mas. Ya. Nah, insight yang ketiga ini, Mas. Jadi exercise itu bergerak ya, olahraga, boost creativity, ya, atau boost your brain. Ya. Jadi sebaliknya, kalau kubikel tadi membunuh kreativitas Anda, kalau exercise atau bergerak, ya, itu membuat otak Anda makin tajam. Dari dulu kita tahu ya, olahraga itu penting bagi fisik kita, tapi penelitian dalam ilmu neurologi menunjukkan bahwa olahraga itu ternyata sangat bagus terhadap kekuatan kesehatan otak Anda, Mas. Jadi otak Anda ini akan menjadi makin tajam, menjadi makin cerdas kalau Anda rajin bergerak. Ya. Bukan cuma duduk terus bengong, lolok gitu, lolok bengong gitu ya, berjam-jam di kursi, itu akan membunuh otak Anda. Itulah kenapa John Medina dalam buku ini mengatakan bahwa Anda kalau bisa rajin olahraga ya, bergerak, olahraganya tidak mesti harus renang atau apa ya, apapun olahraganya, futsal, renang, sepeda, ya, main sepeda sekarang lagi ngetren, atau lari, whatever. Kalau bisa 20 menit setiap hari. Problemnya Anda mungkin langsung bilang, aduh saya nggak punya waktu Mas Yudhya, saya nggak ada lagi waktu olahraga. Salah. Yang penting bergerak. Jadi apa maksudnya? Kalau kantor Anda 5 lantai ya kalau bisa jangan pakai lift, Mas. Ya kalau kantor Anda di lantai 5 jangan pernah pakai lift, pakainya tangga saja, itu kan bergerak. Ya. Sama, atau misalnya ketika Anda break ya jam 11 siang break atau jam 12, ya Anda keliling kantor ya, jalan kaki ya. Atau berangkat pagi-pagi sebelum Anda buka laptop Anda keliling kantor lah, jalan kaki pagi-pagi jam 6:30, jam 7.
atau ketika makan siang jalannya sampai 2 kilo nyari makanan yang jauh, itu namanya bergerak. Syukur-syukur kantor Anda menyediakan gym ya, kayak di Google gitu ya, kayak di Facebook ya. Ada kolam renangnya juga, itu lebih maknyus. Tapi anyway, yang penting Anda rajin bergerak mas, ya. Karena ketika Anda jarang bergerak, ketika Anda terlalu banyak duduk, otak Anda itu menjadi makin nyungsep. Oke? Jadi itulah mas ya, jadi itulah insight 3 dari buku ini ya. Jadi yang pertama tadi ya, multitasking itu tidak produktif. Yang kedua, kubikel ya, ruang kerja Anda itu justru merusak kreativitas Anda. Ya, makanya Anda kena work syndrome. Dan yang terakhir, exercise boost your creativity and boost your brain. Ya. Jadi itulah insight dari 3 buku ini ya. Mudah-mudahan Anda bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan di sini sehingga otak Anda menjadi makin top, markotop, menjadi makin cerdas. Kenapa itu penting? Karena ketika otak Anda makin cerdas, Anda bisa mengubah nasib Anda dengan gemilang, dengan cemerlang. Oke? Terima kasih sudah menyimak vlog dari saya. Sampai jumpa dalam edisi vlog berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.